Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali dalam masjid yang mulia ini untuk kita mengkaji dan membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana telah kita jelaskan biografi tentang Imam Nawawi, siapakah beliau itu. Kemudian juga telah kita jelaskan singkat terkait dengan judul kitab ini, membahas tentang Riyadhus Shalihin, yaitu taman orang-orang soleh min kalami sayyidil mursalin, yang merupakan ucapan atau sabda dari pimpinannya para rasul, yaitu Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita memasuki kitab ini, membaca bab demi bab yang dituliskan oleh Imam Nawawi, maka terlebih dahulu kita akan membacakan muqaddimah, kata pengantar, atau dibahasakan oleh sebagian orang sekapur sirih, yang menjadi prolog atau kata pengantar sebelum beliau menyebutkan bab demi bab, pembahasan demi pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita akan bacakan muqaddimah beliau ini karena di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, yang mana di dalam nasihat beliau ini mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Karena banyak di antara kita ini terlalaikan dengan kehidupan dunia, sehingga saking sibuknya kita dengan perkara dunia, kita pun lupa dengan amalan akhirat kita. Kita begitu semangat untuk mencari harta dunia, namun kita begitu malasnya tatkala mengusahakan amalan kehidupan akhirat. Kita tertipu dengan indah dan gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga kita lebih mendahulukannya ketimbang urusan akhirat kita.
Seakan-akan kita ini merasa hidup bisa 1000 tahun lagi. Padahal seperti yang disabdakan oleh Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dalika. Umurnya umatku, kata Nabi, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Sedikit, kata Nabi, yang melampaui itu. Nah, kalau kita pikir umur kita ini sudah berapa? Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita membaca buku Riyadhus Shalihin, kita pelajari kitab ini, moga-moga bisa mengingatkan kita akan kehidupan akhirat kita. Dan semoga ini bisa menjadi penegur bagi kita, bisa menjadi pengingat bagi kita akan kehidupan yang pasti akan kita datangi. Karena kematian adalah suatu hal yang pasti. Seseorang tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Terkadang kematian itu datang dalam keadaan kita belum siap untuk mati. Mungkin semua dari kita kalau ditanya pada hari ini, siap enggak untuk mati? Mungkin kebanyakan kita mengatakan belum siap. Karena kita masih merasa terlalu sedikit amal yang kita lakukan untuk kehidupan akhirat. Atau kita mungkin masih ragu, apakah amalan saya ini sudah cukup untuk menyelamatkan saya di kehidupan akhirat nanti. Nah, sementara kematian itu datang, tidak pandang bulu dia. Dan kematian itu datang tidak menunggu kita taubat dulu kepada Allah. Kematian itu datang tidak menunggu kita beribadah dulu kepada Allah, baru datang ajal itu. Terkadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Setiap hari kita mendengar adanya orang-orang yang meninggal dunia. Entah itu mungkin keluarga kita sendiri, atau tetangga kita, atau sahabat-sahabat handai taulan kita. Dan itu sebenarnya peringatan kepada kita semuanya bahwa kita pun kelak akan dijemput dengan ajal kita. Maka semoga dengan kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW melalui kitab Riyadhus Shalihin ini, kita tidak terlalu panjang angan-angan terhadap kehidupan dunia ini. Kita akan lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal abadi, itulah kehidupan akhirat. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimahnya ini mengingatkan tentang perkara ini. Kita akan baca muqaddimah beliau. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau memulai tulisannya dengan basmalah, tentunya dalam rangka mencontoh Quran dan mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi itu kalau memulai tulisan, maka beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji hanya bagi Allah yang maha esa lagi maha kuasa. Al-azizil ghaffar. Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Muqawwirul laili wana 'alan nahari. Dia yang telah memasukkan malam di atas siang, mempersilih gantikan antara malam dengan siang. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Dan itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan pandangan. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Dan juga sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang cerdas dan mau mengambil pelajaran.
alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar, yang bisa menyadarkan makhluknya dari orang-orang yang dia pilih, kemudian Allah menjadikan mereka zuhud dalam kehidupan dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan juga menyibukkan mereka dengan perkara yang membuat mereka merasa diawasi oleh Allah dan selalu hadir pikirannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar, dan juga selalu mengambil nasihat dan mengingat. Wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar, memberikan taufik kepada mereka untuk selalu mentaati Allah dan bersiap untuk perjumpaan di negeri akhirat. Wal hadzar mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar, demikian pula mereka waspada dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang membuat Allah murka dan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka lembah kebinasaan. Wal muhafadati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwal wal atwar, dan juga agar bisa istiqamah di atas hal tersebut walaupun kondisi serba berubah dan telah berlalu waktu yang sangat banyak. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anmah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat mendalam dan sangat sempurna, pujian yang mencakup dan pujian yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini puji-pujian Imam Nawawi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesimpulan dari apa yang beliau ingatkan di dalam muqaddimahnya ini, jadi beliau rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita agar kita ini bersikap zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu artinya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu namanya orang yang zuhud. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang perkara zuhud ini, supaya kita ini menjadi hamba yang zuhud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya tatkala menjelaskan tentang kaum Fir'aun yang mereka ini terlena dengan kehidupan dunia, lalu diingatkan oleh orang-orang soleh di tengah-tengah mereka. Dikatakan kepada Fir'aun dan kaumnya itu, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang bersifat sementara, dan sungguh kehidupan akhirat itu dialah negeri yang kekal abadi. Diingatkan bahwasanya dunia ini tidak selama-lamanya. Entah kita yang mati duluan atau dunianya yang hancur duluan. Nah, sementara kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang terus menerus yang tidak ada ujungnya adalah kehidupan akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran di surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka, kalian wahai manusia, selalu dan selalu mendahulukan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat kalian, padahal kehidupan akhirat dialah yang lebih baik dan lebih kekal abadi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak bisa dibandingkan kehidupan akhirat itu dengan kehidupan dunia ini. Bahkan Nabi pernah memperumpamakan, Pak, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa asyara Yahya bisababati fil yammi falyamdur bima yarji. Jadi kata Nabi, demi Allah, tidaklah kehidupan dunia kalau mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Dia celupkan begini, kemudian dia angkat, dan dia lihat ada tetesan-tetesan yang menetes dari jarinya tersebut. Nah, itulah dunia. Sementara akhirat lautan yang sangat luas itu. Bisa dibandingkan? Tidak bisa. Maksudnya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenikmatan-kenikmatan dunia itu baru tetesan-tetesan yang tatkala kita celupkan di dalam lautan, menetes air-air itu, itulah kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan akhirat lautan yang terbentang luas. Tak bisa dibandingkan, Pak. Tapi subhanallah, manusia dengan melihat tetesan-tetesan air itu yang hanya sedikit itu, betapa semangatnya mereka mencarinya, sehingga mereka lebih dahulukan ketimbang lautan yang sangat luas dari kenikmatan di akhirat. Ini Nabi yang bilang, ini Nabi yang sabdakan, supaya orang itu ingat, boleh saja kau mencari duniamu, tidak dilarang kau mencari duniamu, tapi jangan sampai kau nomor duakan dunia, kau nomor duakan akhiratmu. Jangan sampai seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada umatnya ini, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Orang yang zuhud kepada dunia itu orang yang lebih mengutamakan akhiratnya ketimbang dunianya. Dia akan lebih mengutamakan akhiratnya. Dia cari dunianya tapi untuk mendukung akhiratnya. Dia usahakan dunianya untuk bisa membantu dia beribadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga jangan disalahpahami, zuhud itu bukan artinya meninggalkan dunia secara totalitas. Bukan itu. Bukan orang yang zuhud itu taunya beribadah saja di masjid, mengaji saja di masjid, tidak mau bekerja. Bukan seperti itu orang yang zuhud. Tapi orang yang zuhud, orang yang dia cari dunianya untuk mendukung akhiratnya. Karena memang kita juga diperintahkan mencari dunia kita. Di dalam Quran, di dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah ditegakkan, salat Jumat maksudnya, fantashiru fil ard, ayo bertebaran kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia-Nya Allah, cari rezekinya Allah. Nah, jadi setelah ibadah jangan lupa duniamu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah orang yang zuhud. Makanya kata imam atau kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Orang yang zuhud terhadap dunia bukan orang yang mengharamkan perkara-perkara yang halal. Yang halal jangan diharamkan, yang halal ya tetap halal. Bekerja itu halal. Nah, orang yang zuhud, kata beliau, bukan mengharamkan perkara yang halal, wala idaatal mal, dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Walakinna zahadah, tapi orang yang zuhud itu, ya, dia zuhud fi dunya, di dunianya, alla takuna bima fi yadaika awthaq bima fi yadayillah, yaitu jangan sampai dia lebih percaya dengan harta dunianya ketimbang percaya dengan
apa yang ada di sisi Allah dari kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Nah, itulah orang yang zuhud. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Kata beliau, dan juga orang yang zuhud itu orang yang tatkala dia ditimpa musibah, mungkin kurang rezekinya atau kurang pendapatannya hari ini, dia jadikan apa yang menimpa itu sebagai hal yang bisa menyebabkan ia mendapatkan pahala di sisi Allah kalau dia mau bersabar. Karena orang beriman, Pak, ini nikmatnya jadi orang yang beriman, tahu agama, apapun musibah yang menimpa dia bisa berbuah pahala kalau dia bersabar. Syaratnya itu saja, kalau mau bersabar. Nah, Rasul pernah mengatakan, ma min muslim ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala adha hatta syaukah yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa orang yang beriman, entah itu kesulitan dalam hidup, entah itu kesusahan dalam hidup, dia ditimpa musibah, malapetaka, hal-hal yang tidak mengenakkan, yang membuat dia sedih, merana, sampai duri yang menusuk kakinya. Kalau dia mau bersabar, maka itu akan menjadi penggugur dosa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan kita ini langsung berburuk sangka kepada Allah tatkala kena musibah. Boleh jadi Allah sayang sama kita, Allah ingin menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Karena mungkin kita ini terlalu banyak dosa, ditimpa masalah, ditimpa musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, inilah orang yang zuhud. Orang yang zuhud juga orang yang senantiasa mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Tak mau dia dengan yang haram-haram. Dia punya sifat qanaah. Qanaah itu, Pak, merasa cukup dengan yang halal walau sedikit. Daripada banyak tapi haram, daripada banyak tapi hasil menipu, daripada banyak tapi hasil korupsi. Dia tahu bahwasanya yang haram tidak akan menjadi daging bagi dia. Yang bisa jadi daging itu, itulah yang halal-halal saja. Nah, kalau orang sudah berani mengkonsumsi yang haram, jangan berharap doanya, permohonannya, munajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah sebutkan, Pak, dalam sebuah hadis, Nabi ceritakan ada orang yang dia ini mengadakan safar perjalanan panjang, berambut kusut masai lagi berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Berdoa dia. Tetapi kata Nabi, doanya sama sekali Allah tidak dengarkan. Allah tidak pedulikan dia. Loh, kenapa? Orang ini sudah berdoa. Kata Nabi SAW, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimana bisa doanya dikabulkan sama Allah? Allah tidak dengar doa orang yang suka mengkonsumsi yang haram-haram. Nah, itu orang yang tidak zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud dia tahu yang halal yang bisa membuat dia bahagia dalam hidup ini. Nah, kalau kita sudah berani mengkonsumsi yang haram, lebih-lebih kalau kita berikan yang haram ini kepada anak dan istri kita, nah, jangan salahkan nanti anak dan istri kita menjadi anak istri yang durhaka. Karena pengaruh, Pak, pengaruh makanan yang haram itu.
pengaruh makanan yang haram itu. Ulama menegaskan, kalau seseorang tumbuh dengan makanan yang haram, maka biasanya akhlak, tingkah laku dan perilakunya nanti tidak jauh dari perbuatan-perbuatan yang haram juga. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau dulu kita suka mencari-cari yang haram, maka jangan salahkan kalau anak dan istri kita nantinya durhaka sama kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi sudah mengingatkan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulalah. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas bagi dirinya. Ini kata Nabi SAW. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai peringatan kepada kita. Ya, seseorang itu tidak masalah, hidupnya mungkin tidak kaya, hidupnya mungkin sederhana, atau bahkan dia serba kekurangan. Yang penting dia bahagia dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat qanaah yang ada pada dirinya. Orang kalau sudah punya sifat qanaah, ya, kalau sudah punya sifat qanaah, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang datang kepada dirinya, walau sedikit. Tapi kalau orang sudah tidak qanaah, walaupun banyak gajinya, walaupun banyak penghasilannya, tetap juga korupsi, tetap juga masih butuh yang haram-haram. Kenapa? Tidak punya qanaah. Nah, inilah orang yang paling miskin di dunia. Orang yang paling kaya di dunia itu, kata Nabi, orang yang punya sifat qanaah. Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu, kata Nabi, bukan diukur dari banyaknya harta, tapi kekayaan diukur dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang datang kepada dia dari rezeki-rezeki yang halal. Irda bima qassamallah takun aghnan nas. Kata Nabi, ridolah kamu dengan apa yang Allah datangkan dan berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini beliau ingatkan. Jadi kita baca kitab Riyadhus Shalihin ini, Pak, kita belajar untuk menjadi orang yang zuhud, orang yang qanaah, tidak terlalu rakus dengan perkara dunia, dan dia lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya ketimbang kehidupan dunianya. Kemudian jamaah sekalian, Imam Nawawi juga mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Ini ibadatun qalbiyah, ibadah hati, Pak. Munculkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah mengawasi gerak dan gerik kita, sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, maka selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita merasa diawasi oleh Allah, ya kan? Kita merasa diawasi oleh Allah. Tatkala kita sholat, kita tahu Allah sedang perhatikan saya ini, Allah sedang lihat saya ini, Allah sedang awasi saya ini. Kalau begitu, saya harus betul-betul beribadah ini. Maka akan lahir khusyuk di dalam ibadah. Nah, kita ini kan sering sekali sholat, badannya ada di tempat sholatnya, tetapi pikirannya tidak tahu melayang kemana. Kita tidak konsentrasi di dalam ibadah kita. Masih banyak yang kita pikirkan. Apa yang ada di rumah kita pikirkan, pekerjaan kita masih kita pikirkan lagi. Padahal sholat ini tidak lama ini, 5 menit, 10 menit selesai. Tapi subhanallah susahnya itu khusyuk. Karena dunia, Pak, terlalu banyak mengotori dan meracuni otak kita ini, sehingga yang segala sesuatunya tidak lepas dari pikiran dunia. Sampai pun saat beribadah masih saja memikirkan tentang perkara dunia.
Ini jamaah sekalian, maka hadirkan perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka luar biasa ibadahnya itu akan luar biasa itu. Dia sadar Allah melihat dia. Sama Pak, kalau kita misalnya bekerja di sebuah pekerjaan kita, ada atasan kita memperhatikan kita, atau paling tidak ada CCTV yang mengawasi kita, yang CCTV-nya langsung tersambung ke tempat atau kantor atasan kita. Kira-kira bagaimana kita bekerja itu? Ada yang memperhatikan ini, atasan kita lagi, bosnya kita lagi. Oh betul-betul kita bekerja itu ya kan? Nggak berani kita main-main. Kenapa? Bos sedang memperhatikan. Bahaya nanti kalau saya bekerja sembarang-sembarang, bisa dipotong gaji saya nantinya. Nah itu makhluk. Bagaimana kalau yang mengawasi kita itu Allah subhanahu wa ta'ala? Namun banyak manusia lebih takut kepada manusia, kepada orang, ketimbang kepada Allah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaknya di dalam hidup ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita pun tidak berani melakukan perbuatan maksiat dimanapun kita berada, baik di rumah kita atau di luar rumah, baik di masjid atau di dalam kamar kita, ketika sendirian atau ketika ramai, kita tidak berani bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Merasa diawasi sama Allah. Walaupun tidak ada orang yang melihat, yakini Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya, Allah mengawasi saya. Sampai-sampai kata ulama, jikalau ada tempat yang tersembunyi dari pandangan Allah, silahkan berbuat maksiat di tempat itu. Kalau ada tempat yang tersembunyi dari pandangan Allah, silahkan berbuat maksiat di tempat itu. Tapi pertanyaannya, ada enggak tempat yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada, Pak. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini sifat qanaah. Kemudian juga kita diingatkan untuk kita ini senantiasa mengambil pelajaran terhadap kehidupan yang kita lalui, terhadap hari demi hari yang kita lewati, siang dan malam yang kita lalui. Kehidupan kita ini kan lihat Pak, subhanallah, tidak terasa malam siang, kemudian malam lagi siang lagi, berlalu hari demi hari, pekan demi pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Umur kita sudah berapa? Rasa-rasanya kita dulu masih muda, kita dulu masih anak-anak, umur kita dulu masih segini. Tidak terasa, saya ini sudah orang tua, saya ini sudah bapak-bapak, umur saya ini sudah sekian. Subhanallah, inilah kehidupan. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa yang berlalu ini. Makanya Allah jadikan ada siang, ada malam, matahari terbit, matahari terbenam. Itulah kehidupan kita. Ada awalnya, pasti ada akhirnya. Ada permulaannya, maka pasti akan berakhir kehidupan ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka seorang mukmin pandai mengambil pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, kemudian persilih gantian siang dan malam, la ayatin liulil albab, terdapat pelajaran-pelajaran, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah mereka-mereka yang selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi dia berdiri, duduk, ataukah sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, maka mereka pun juga memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kita pikirkan ini makhluk, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Luar biasanya, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit. Ini semua agar kita berpikir, itu ciptaan Allah luar biasa itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Maka dari sana kita pun bergumam, kita pun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqata hada batila, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Ini para jamaah sekalian, seorang itu menggunakan akal fikirannya, bukan hanya terbatas untuk dunianya saja, tetapi dia berpikir, bagaimana kehidupan saya nanti ini. Orang itu kan kadang dia lihat, ya, dikatakan orang yang cerdas kalau dia memikirkan masa depannya. Makanya orang itu berpikir begitu. Orang tua pun memikirkan masa depan anaknya. Nak, betul-betul kau berusaha nak, bagaimana nanti masa depanmu nak? Harusnya kau jadi orang nak nanti di masa depan. Masa depan di mana? Di dunia. Tapi jarang orang memikirkan masa depan di akhirat. Jarang orang memikirkan masa depan di akhirat. Nah, orang yang cerdas, orang yang berpikir masa depan yang lebih masa depan lagi. Bukan hanya di dunia. Di dunia ini masa depan betul setelahnya, ya kan? Tapi siapa yang tahu masa depan yang sesungguhnya itu di akhirat? Orang yang cerdas yang memikirkan masa depannya di akhirat. Makanya Nabi pernah ditanya, Pak, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasul, siapa orang mukmin yang paling utama? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama itu orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Nabi ditanya lagi, ya Rasul, ayyul mu'minina aqyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas ya Rasul? Nah, lihat jawabannya Rasul. Orang mukmin yang paling cerdas, ahsanuhum, orang yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aktsaruhum lil mauti dzikra, dan orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang paling cerdas, kata Nabi. Ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Itulah orang yang paling cerdas, itulah orang yang paling cerdas. Karena dia memikirkan masa depan yang lebih hebat lagi, yang lebih jauh lagi. Bukan hanya di dunia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini baru sedikit kita baca muqaddimah dari Imam Nawawi. Masih banyak beberapa muqaddimah yang beliau sampaikan, dan ini akan kita baca insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari muqaddimah yang berisi nasihat-nasihat dari seorang ulama, Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi ini luar biasa dalam memberikan nasihat. Ya, membuat kita menjadi bersungguh-sungguh di dalam hidup ini, dan jangan sampai kita melupakan kehidupan akhirat kita. Silahkan kita berusaha untuk dunia kita, silahkan kita mencari dunia kita, tapi jangan sampai terlalu terbuai, jangan sampai terlalu terlena, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia sehingga agama pun kita lupakan, akhirat pun kita korbankan demi mendapatkan dunia kita. Nauzubillahi min dalik. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.